Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik Ahmad dari kelas C19C dengan NIM 19471410022. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Ilmi. Nah, adapun materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu model pembelajaran. Nah, tentu dari kita semua bertanya, model apa yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Jadi, model yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu model pembelajaran snowball throwing. Nah, ini snowball throwing, model pembelajaran ini diperuntukkan untuk kelas tinggi yang ada di SD. Jadi yang saya jelaskan itu hanya untuk kepada kelas tinggi yang ada di SD. Jadi untuk lebih lanjut mengenai tentang penjelasan materi tentang model ini, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi mungkin ada dari kita semua yang bertanya, apa itu snowball throwing? Nah, pasti ada dari kita semua bertanya seperti itu ya. Apa itu snowball throwing? Nah, secara etimologi dapat kita artikan bahwa snowball itu artinya bola salju ya. Kemudian throwing artinya melempar. Nah, secara keseluruhan dapat kita artikan bahwa snowball throwing itu artinya melempar bola salju. Nah, dalam proses pembelajaran, snowball throwing ini diibaratkan bola salju itu sebagai kertas yang dimana berisi pertanyaan yang dibuat oleh guru atau siswa. Nah, kemudian kertas tersebut dilempar kepada kelompok atau teman yang lain. Nah, kemudian orang yang mendapatkan gulungan kertas yang berisi pertanyaan tersebut dijawab oleh teman kita. Nah, model pembelajaran snowball throwing ini sangat bermanfaat, baik itu di kelas tinggi, kelas rendah maupun di perkuliahan. Tapi yang kita jelaskan saat ini adalah kelas tinggi yang ada di SD. Sangat berkaitan karena gimana model pembelajaran ini mengajak para siswa untuk berperan aktif karena berdiskusi juga untuk menentukan jawaban yang dibuat oleh teman-teman yang membuat gulungan kertas tersebut yang berisi pertanyaan seperti itu. Kemudian model pembelajaran ini termasuk juga dalam tipe kooperatif. Karena dimana model pembelajaran ini menggabungkan antara diskusi dan permainan yang sebagaimana itu terdapat di dalam model pembelajaran kooperatif. Kemudian, apabila kita ingin menghubungkan model pembelajaran ini dengan kelas tinggi, contoh adalah apabila materi bahasa Indonesia yaitu contoh puisi. Jadi misalnya contoh guru menyediakan beberapa puisi. Di kelas tinggi kan misalnya contoh di kelas 6 belajar tentang puisi, cara membacakan puisi dan lain-lain sebagainya. Jadi guru menyediakan beberapa puisi. Nah, di dalam kertas itu adalah terdapat beberapa judul puisi. Jadi yang mendapat orang yang dilempar itu adalah orang yang harus naik untuk membacakan puisi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing. Nah, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran itu yang pertama adalah guru menyampaikan materi yang akan dibawakan dan disajikan, dan siswa mendengarkan materi yang dibawakan oleh guru tersebut. Jadi sebelum kita memulai model pembelajaran ini, terlebih dahulu guru harus menjelaskan materi yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini. Jadi guru tidak boleh semena-mena memberikan model pembelajaran ini tanpa menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dibawakan pada hari ini. Jadi di sini guru dan siswa sangat berperan karena di mana guru menjelaskan materi yang akan dibawakan. Misalnya contoh pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Jadi guru menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian siswa ini mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua yaitu setelah guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan materi yang dibawakan oleh guru tersebut, nah kemudian guru membentuk kelompok-kelompok siswa. Jadi di sini guru
terlebih dahulu sebelum memulai permainan, ya bisa kita bilang permainan ya model ini, karena ini membuat kita memang senang dalam belajar. Jadi guru terlebih dahulu membentuk siswa ke beberapa kelompok. Jadi tujuannya ini agar siswa bisa berdiskusi. Nah, di sini tujuannya adalah agar siswa dapat berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dibuat oleh kelompok lain. Kemudian yang ketiga, ya ini adalah inti dari model pembelajaran ini, yaitu memulai permainan dan berdiskusi dengan kelompok dalam mencari jawaban. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi ini seperti permainan. Jadi siswa atau guru bisa membuat pertanyaan yang di sebuah kertas, kemudian digulung. Ya, ini sesuai dengan model pembelajaran yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu bola salju. Jadi kita ibaratkan bola salju itu adalah gulungan kertas yang berisi pertanyaan. Jadi kelompok yang pertama, misalnya contoh kelompok 1, bebas melempar kepada kelompok siapapun itu. Nah, kemudian kelompok yang mendapat lemparan itu berhak menjawab dan berdiskusi terlebih dahulu untuk menemukan jawaban. Jadi di sini semua siswa berperan aktif. Nah, tidak ada yang menganggur. Jadi menurut saya model ini sangat baik. Kemudian setelah semua kita melakukan langkah-langkah tadi, ya kemudian yang terakhir kita melakukan evaluasi. Jadi apa yang pertanyaan apa yang telah dibuat dan jawaban apa yang telah dibuat itu dievaluasi oleh guru. Ya, guru misalnya pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh siswa setelah dia berdiskusi tapi dia tidak mampu, kita bisa evaluasi. Guru ini berperan aktif untuk memberikan jawaban bantuan kepada siswa itu. Nah, kita evaluasi. Tentunya dalam model pembelajaran ini tentu mempunyai kelebihan. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran Snowball Throw ini yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi guru dalam mengelola kelas yang kreatif dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran diharapkan tercapai. Nah, di sini guru juga mempunyai nilai plus dalam membawakan materi. Jadi materi yang dibawakan itu betul-betul sampai kepada siswa karena model pembelajaran ini sangat menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah melatih percaya diri siswa dalam mengungkapkan pendapat dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya ini juga sangat jelas karena dimana memang dalam proses atau dalam langkah-langkah melakukan Snowball Throw itu siswa memang mengeluarkan pendapat dan berani mengemukakan di depan umum, lebih percaya diri. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, ini sangat jelas juga ya, karena dimana model pembelajaran ini memang menekankan kepada siswa untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan hasil belajar siswa baik secara individu maupun kelompok. Nah, kembali lagi bahwa model pembelajaran ini berdiskusi, jadi hasil belajar baik itu individu maupun kelompok memang meningkat. Juga dalam model pembelajaran ini mempunyai kelemahan. Nah, adapun kelemahannya itu yang pertama adalah pengetahuan tidak luas, hanya terkuat pada pengetahuan sekitar siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah memerlukan waktu yang panjang. Nah, ini juga kelemahan. Contoh kelemahan dari model ini adalah memerlukan waktu yang panjang. Nah, kemudian yang sering kali terjadi yaitu murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Nah, ini sering sekali terjadi di model pembelajaran ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelas seringkali gaduh akibat siswa. Nah, ini juga sering terjadi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.